Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda di pagi hari ini? Semoga Ananda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, pada pagi hari ini kita memasuki ke pembelajaran 4 subtema 3 tema 5. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Puisinya berjudul Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir, mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda semua kuhampiri? Bolehkah ku turun? Nah, itu tadi adalah puisi yang berjudul tentang kupu-kupu. Nah, dalam puisi itu ada beberapa ya kita menemukan kosakata yang baru yang mungkin baru pertama kali kita lihat ataupun kita dengar ya, sebelumnya kita belum pernah mendengar kata-kata tersebut. Nah, kata yang pertama, salah satu contohnya adalah elok. Nah, di manakah ada kata elok di situ? Nah, di bagian yang kedua yaitu kupu-kupu yang elok. Nah, itu adalah kosakata baru. Selain elok, ya, menurut kalian kosakata apa saja yang baru pertama kali kalian dengar, ya, ataupun masih terdengar asing di telinga kalian? Nanti bisa kalian tulis di kolom yang sudah ada. Dengan contoh yang pertama ada elok. Boleh kalian menulis sampai 4 atau lebih. Nah, setelah membaca puisi tadi tentang kupu-kupuku, ya, sekarang kalian coba, ya, kalian buat puisi, judulnya terserah kalian, ya, tapi kalian boleh melihat inspirasinya dari alam atau lingkungan sekitar kalian. Misalnya dengan kalian duduk-duduk di depan rumah, ya, lalu kalian bisa membuat puisi tentang lingkungan rumah kalian atau halaman rumah kalian. Jadi buatlah puisi dengan kata-kata dan kalimat kalian sendiri, ya. Jangan melihat di internet. Jadi buat dengan imajinasi kalian sendiri. Selanjutnya, pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Nah, jadi dalam cerita ini, yang digambar ini ya, kita perhatikan. Jadi pohon cemara di belakang rumah Dayu itu roboh. Ya, robohnya karena tertiup angin. Lalu Dayu dan ayahnya pun mengukur panjang dari pohon cemara tersebut. Panjang pohon cemara itu adalah 2 meter 60 cm. Nah, jika kita ingat lagi ya pada pembelajaran sebelumnya, bahwa satuan ukur itu ada dua, yaitu meter dan sentimeter yang telah kita pelajari. Untuk meter sendiri disimbolkan dengan huruf M. Sedangkan untuk sentimeter disimbolkan dengan huruf cm, ya, ataupun sentimeter. Berikut ini adalah macam-macam alat ukur, ya. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga satuan sentimeter. Dan kalian diminta untuk menyebutkan kegunaan alat-alat tersebut satu persatu. Nah, ini adalah 4 gambar alat ukur, ya. Masing-masing alat ukur ini mempunyai fungsinya masing-masing, ya. Ada beberapa yang sama fungsinya dan ada juga yang berbeda-beda. Nah,
Untuk yang pertama ini penggaris biasanya satuannya adalah hanya sampai sentimeter, tidak sampai meter. Ya, yang kedua, ketiga, dan keempat biasanya sampai meter dan juga menggunakan sentimeter tetap. Nah, kalian coba tuliskan apa kegunaan untuk mengukur benda apa ya dan mengukur apa masing-masing alat ukur ini. Nah, sekarang kita mencoba ya, perhatikan data tinggi dan lama dari kelas Dayu di sini. Ya, di sini ada datanya, ada 5 anak yang sudah didata tinggi badannya. Nah, di sini kita lihat Udin tingginya yaitu 111 cm. Lalu Edo tingginya adalah 1 meter 20 cm. Untuk Dayu tingginya adalah 100 cm. Ya. Untuk Lani tingginya adalah 105 cm. Sedangkan Siti tingginya adalah 1 meter. Nah, setelah kalian lihat data ini, ya, teman Benny yang paling tinggi siapa menurut kalian di situ? Nah, kalau ingin mencarinya, bisa kalian ubah terlebih dahulu. Misalnya di sini ada 1 meter 20 cm. Karena dia 2, ya berarti kalau meternya dirubah menjadi cm, berarti 100 cm. Berarti 120 cm jika dirubah ke dalam bentuk cm. Ya. Sedangkan yang di sini Siti ya 1 meter tingginya. Kita ingat kembali bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, jadi tinggi Siti adalah 100 cm jika dirubah dalam bentuk cm. Dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Nah, setelah kalian mencari tinggi siapa yang paling tinggi, ya, lalu lihat juga Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan temannya berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah, nah di sini tadi yang alat pengukur yang sudah ada di 4 gambar yang ada tadi. Lalu Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan berapa meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah, nah, setelah mengerjakan yang ini, baru kalian membuat data dari tinggi badan temannya Benny. Nah, teman Benny yang bernama titik-titik dan titik-titik ukuran tubuhnya paling pendek. Nah, sebutkan siapa nama teman Benny yang tingginya paling pendek ukuran tubuhnya. Dan juga urutkan nama teman-teman Benny dari yang paling pendek hingga yang tertinggi. Nah, setelah itu Benny selesai mempelajari matematika. Mereka pun melanjutkan ke pembelajaran olahraga. Nah, di sini ada gerak bunga mawar di taman. Di sini adalah 3 contoh gerakan dari bunga mawar di taman. Ini gerakan pertama, lalu ada gerakan pertamanya di sini, ya. Jadi tangannya membentuk lingkaran ke atas, ya. Setelah itu tangannya pun dan badannya mengikuti bergerak ke kanan dan ke kiri, ya. Lalu begitu juga untuk gambar yang keduanya. Untuk gambar yang ketiga, tangannya berbentuk seperti tangan melingkar ke atas, lalu gerakan tubuhnya berputar, ya. Selanjutnya ini adalah gerakannya, ya. Mungkin kalian bisa mencontohkan gerakan ini di rumah dibimbing dengan orang tua kalian. Nah, kalian coba melakukan gerakan tersebut yang sudah ada tadi. Yang pertama kalian yang boleh tidak menggunakan musik. Lalu setelah kalian lancar, ya, dalam melaksanakan gerakannya, baru kalian boleh iringi dengan musik supaya lebih semangat dan lebih indah dalam melakukan gerakannya. Nah, variasikanlah gerakan tangan dan kaki kalian dan terus berlatih, ya, dari yang pelan hingga yang cepat, ya, sehingga akhirnya kalian pun akan mahir dalam melakukan gerakannya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan juga dikerjakan di buku tulis sertakan nama, hari, dan juga tanggalnya.
Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.